Halo sobat semuanya, kita di sini mau melihat sebuah eh, perahu nelayan, di mana perahu nelayan ini adalah merupakan suatu kegiatan para nelayan yang dilakukan sehari-hari oleh setiap nelayan-nelayan yang ada di sekitaran Sungai Tualang. Dan para nelayan ini menggantungkan hidupnya di ikan, udang, dan jenis-jenis yang ada di air. Jadi setiap hari para nelayan ini akan mencari nafkah dengan menggantungkan diri dengan cara menjala, memancing, ataupun menyetrum. Jadi di samping itu setiap nelayan ini setelah mereka memiliki hasil, maka mereka akan menjualnya kepada si pengepul atau si penampung. Dari si penampung inilah mereka akan mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan nelayan ini juga terkadang bisa mendapatkan lebih pendapatan dan terkadang juga bisa tidak memiliki pendapatan. Jadi tergantung bagaimana rezeki mereka dalam menangkap dan menghasilkan ikan yang akan mereka cari setiap harinya. Selain itu, nelayan-nelayan ini juga memiliki biaya yang cukup besar dalam usaha-usaha yang mau mereka lakukan. Semisalnya, nelayan itu harus membeli sebuah perahu, bisa berkisaran 5 juta sampai 10 juta untuk perahu-perahu yang kecil. Dari hasil perahu-perahu inilah para nelayan akan meningkatkan taraf hidup mereka agar menjadi lebih baik ke depannya. Dari kecil memang para nelayan ini sudah terbiasa dengan air. Jadi mereka sudah terbiasa berhubungan dengan air, baik itu menyelam, berenang, dan yang lain-lainnya. Jadi jika para nelayan ini jarang sekali mereka tidak tahu berenang di saat mereka ingin menangkap ikan. Pada umumnya para nelayan ini memerlukan memang biaya yang cukup besar untuk keberangkatan mereka ke laut, di mana mereka harus membeli persiapan seperti minyak, terus sayur-sayuran, telur, sembako, dan lain sebagainya. Dan ketika nantinya sampai di laut, mereka akan mencari ikan dengan cara menjaring. Ada jaringnya yang berbentuk panjang, ada yang jaringnya berbentuk pendek. Dan dari jaring-jaring inilah mereka akan menginap beberapa hari di laut. Ada yang sekitar 10 hari, 15 hari, dan 25 hari. Di saat mereka nanti pulang, maka dihitunglah berapa besar biaya pengeluaran mereka dengan hasil tangkapan mereka selama mereka di laut. Saat sampai di darat, maka apabila tidak memiliki kapal itu sendiri, maka dibagilah dengan si pengusaha. Jadi si pengusaha memiliki satu bagian dan yang membawa kapal memiliki satu bagian, sisanya dibagi dari si pembawa kapal. Jadi si pembawa kapal tadi membagi anggota-anggotanya untuk mendapatkan hasilnya. Jadi apabila hasil itu lumayan, misalnya mendapatkan